Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video pertemuan Erick Thohir bersama pelatih tim nasional Indonesia di Belanda. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Erick Thohir menggelar pertemuan penting dengan jajaran pelatih timnas Indonesia di Belanda. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PSSI membahas persiapan tim untuk menghadapi dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Hadir dalam pertemuan itu Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzar, dan Gerald Vandenberg. Meeting dengan tim pelatih timnas Indonesia di Belanda. Tulis Erick, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan persiapan jelang dua laga krusial tersebut. Dengan dukungan penuh dari federasi, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dan semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Sekadar informasi, pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan digelar pada Maret 2025. Timnas Indonesia terlebih dulu mampir ke Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di SUGBK Jakarta pada 25 Maret 2025. Dua pertandingan itu tentu krusial mengingatkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Pemain belakang timnas Indonesia, Kevin Dix, merasa bahagia karena kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach telah terwujud. Saat ini Kevin masih memiliki kontrak dengan FC Copenhagen. Namun, klub asal Denmark itu sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti pemain belakang yang serba bisa ini. Sebenarnya, Kevin dikabarkan masih ingin melanjutkan karirnya di klub tersebut. Namun demikian, ia kemudian didekati oleh Gladbach. Pada akhirnya, Kevin menerima tawaran dari klub Bundesliga tersebut. Gladbach secara resmi mengumumkan perekrutan pemain bertahan berusia 28 tahun itu pada hari Minggu kemarin. Kevin Dix telah menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Ia akan bergabung secara resmi dengan klub tersebut pada bulan Juli 2025 nanti. Setelah menandatangani kontrak, Kevin Dix merasa lega karena transfernya ke tim asal Jerman itu telah terwujud. Saya sangat senang kepindahan ke Borussia berhasil. Borussia adalah klub besar di Jerman. Saya bersemangat dengan apa yang akan terjadi, ungkapnya di laman resmi Gladbach. Meskipun demikian, Kevin Dix menegaskan bahwa dirinya masih memiliki tujuan besar dengan klubnya saat ini. Ia menantikan paruh kedua musim ini bersama FC Copenhagen. Kevin Dix merasa antusias dengan tantangan baru yang akan dihadapinya di Borussia Mönchengladbach. Namun, ia juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di sisa musim bersama FC Copenhagen. Harapannya adalah bisa menutup musim ini dengan pencapaian yang memuaskan, sebelum akhirnya memulai petualangan baru di Jerman. Penunjukan Patrick Kluivert gabung timnas Indonesia oleh PSSI buat media Inggris geram, karena legenda sepak bola Belanda ini selain menjadi pelatih ternyata jadi magnet pemain keturunan Indonesia. Karena dikabarkan PSSI ingin gaet Ian Maatsen dan Pascal Struijk melalui Patrick Kluivert dalam melobinya. Dua sosok tersebut merupakan pemain berkualitas yang berkarir di Liga Inggris. Sempat didekati oleh PSSI namun sulit. Sehingga saat ini Patrick Kluivert ditugaskan PSSI untuk membantu gaet Ian Maatsen dan Pascal Struijk agar bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan saat ini tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, yang dimana negara tempat Maatsen dan Struijk berkarir. Saat ini PSSI serius untuk gaet mereka berdua gabung Indonesia. Karena jika Ian Maatsen gabung skuad Garuda, itu sangat dinantikan oleh fans Garuda. Lalu untuk Pascal Struijk sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Inggris sebagai bek. Karir Struijk dalam menjaga lini pertahanan di Leeds United sangat apik. Struijk menjadi peran penting dalam tim Leeds United. Bahkan ia sangat berkontribusi besar dalam promosi Leeds United di Championship, sehingga ia jadi pemain incaran PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal KNVB Gijes de Jong
Pertemuan itu terlaksana di KNVB kampus di Zeist, Belanda. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir dan pihak KNVB berdiskusi sejumlah hal. Di antaranya ialah pengembangan sepak bola usia muda dan senior, serta sepak bola wanita. Selain itu, PSSI mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia di tanah air. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus liga berada di KNVB kampus di Zeist, Belanda, untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir nampak menyampaikan alasan kedatangan ke kantor KNVB. Tentu saja kami menghadapi tantangan. Ini salah satu yang kami diskusikan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Exco PSSI. Ini adalah alasan kami di sini. Kami ingin mempelajari di masa yang akan datang bisa meniru apa yang telah dilakukan, baik di level grassroots maupun liga, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga bertukar jersey timnas Indonesia terbaru dengan seragam timnas Belanda dengan Guy de Jong. Krisis penyerang tajam di timnas Indonesia akan segera berakhir. Setelah oleh Romeni, skuad Garuda bakal kedatangan satu lagi tombak yang tak kalah mematikan, yakni Miliano Jonathans. Jelang menghadapi Australia pada lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret mendatang. PSSI terus mengebut proses naturalisasi oleh Romeni. PSSI berharap semua berjalan mulus dengan harapan Romeni bisa mendapatkan paspor Indonesia dan dapat tampil pada pertandingan melawan Australia dan laga-laga selanjutnya timnas Indonesia. Terkini, PSSI disarankan untuk segera menaturalisasi striker muda yang tak kalah memesona dari oleh Romeni. Pemain tersebut adalah Miliano Jonathans. Jonathans diyakini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, mengingat pemain yang satu ini sosok yang sangat bertalenta di Belanda. Pada musim ini, pesepak bola yang bisa tampil sebagai winger kanan dan gelandang serang tersebut sudah mendulang 11 gol dan 4 assist dari 22 pertandingan di seluruh ajang. YouTuber Yusa Nugraha meminta PSSI untuk mempertimbangkan Miliano Jonathans. Winger yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht tersebut mewarisi darah Indonesia dari sang ayah. Kalau saya sih suka Miliano Jonathans. Dia main di Vitesse kemarin. Saat oleh Romeni ke Oxford, FC Utrecht ambil Miliano Jonathans. Dia gantiin Ole. Posisinya sama, striker, kata Yusa Nugraha. Di Belanda cukup banyak yang mengenal Miliano Jonathans. Itu karena dia memiliki tinggi 178 cm. Satu di antara bakat muda yang tengah mencuri perhatian di belantika sepak bola negara kincir angin. Oleh karena itu, PSSI jangan buang-buang waktu dan segera menaturalisasi wonderkid Utrecht. Kalau dia bisa join, sangat bagus. Prospeknya juga bagus. Saat ini dia juga lagi top-topnya di Belanda, pungkas Yusa Nugraha.